Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafana bi sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadrana bi sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas bi sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha Amin. wa nuril absar wa diyaiha Amin. wa quwwatil arwah wa gidaiha Amin. wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Amin. innaka antas samiul alim. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir dhunubana Amin. wastur uyubana Amin. wa tahhir qulubana Amin. bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, para duriyah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu. yang alhamdulillah hadir bersama kita Al Habib Ahmad bin Abu Bakar Al Habsyi, yang mudah-mudahan berkah kita berkumpul bersama para cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dikumpulkan bersama datuknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintahan, khususnya penghormatan teristimewa saya sampaikan kepada ketua panitia penyelenggara acara Tahun Baru Islam, dan juga khususnya penghormatan teristimewa saya sampaikan kepada guru kita, yaitu Ustadz Mansur. Kita doakan beliau panjang umur, Amin. disehatkan badannya, Amin. diluaskan rezekinya, Amin. dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Kita sama-sama bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka acara yang mulia, yakni memperingati daripada Tahun Baru Islam. Berbicara tentang Tahun Baru Islam, itu tidak terlepas daripada hijrahnya baginda Nabi kita Muhammad. Dan bicara tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat luar biasa. Karena Nabi Muhammad adalah sosok makhluk yang sangat cinta kepada kita. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah meriwayatkan suatu hadis, pada suatu malam baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam datang ke kamarnya Sayyidah Aisyah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mendoakan Sayyidah Aisyah dengan doa yang sangat panjang.
sampai Sayyidina Aisyah bahagia. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Aisyah, asrirti, apakah kamu bahagia?" Kata Sayyidina Aisyah, "Wa kaifa la ya Rasulullah, bagaimana aku tidak bahagia wahai Rasulullah? Engkau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah pemimpin para nabi, engkau adalah pemimpin para rasul, yang doa engkau pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Wahai Aisyah, kata Nabi Muhammad SAW, perlu kamu ketahui bahwasanya saya tiap malam tidak terlewat malam kecuali tiap malam tersebut saya mendoakan umatku. Jadi Nabi Muhammad SAW saking cintanya kepada kita, tiap malam mendoakan kita sebagai umatnya supaya kita selamat di akhirat nanti. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu karunia kepada nabi dan rasul, satu doa yang pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh ketika itu menggunakan doa tersebut untuk menurunkan adab kepada kaumnya karena tidak kuat. Kaumnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya menantang adab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya digunakan doa mustajab tersebut untuk menghancurkan kaumnya. Begitu juga Nabi Lut menggunakan doa tersebut untuk menghancurkan kaumnya. Kenapa? Kaumnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang jadi pertanyaan, ditaruh di mana doa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mustajab itu yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipakai untuk apa? Perlu kita ketahui, Nabi Muhammad SAW tidak memakai doa tersebut di dunia. Disimpan rapi oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nanti akan dipakai nanti ketika di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sangat cintanya Nabi Muhammad kepada kita sampai pemberian Allah doa yang mustajab tidak dipakai di dunia, dipakai di akhirat nanti untuk menyelamatkan umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Bahkan ketika datang ayat dalam surat Ad-Duha dikatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa saja yang engkau pinta sehingga engkau ridha. Maka ketika turun ayat tersebut, Nabi Muhammad tidak pikir panjang lagi. Dia mengatakan, idan la arda fawahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku tidak ridho salah satu umatku masuk neraka. Itulah permintaan daripada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika di padang mahsyar, ketika umat sedang kebingungan, umat sedang kesakitan, yang paling menderita di padang mahsyar adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir saking tidak tahan mereka di padang mahsyar, mereka mengatakan, Allahumma ajil hisabi walau ilan nar. Ya Allah, percepatlah hisabku walaupun aku masuk neraka. Itu permintaan orang-orang kafir. Dia tidak tahu bahwasanya neraka lebih pedih daripada padang mahsyar. Ketika umat Islam kesakitan di padang mahsyar, matahari didekatkan di kepala mereka sehingga berapa banyak orang-orang yang meleleh kepalanya, otaknya meleleh saking panasnya padang mahsyar. Maka ketika itu mereka berpendapat untuk minta tolong kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Akhirnya dicarilah Nabiullah Adam untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu. Ketika sampai ke Nabi Adam dikatakan, ya Adam antabul bashar, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Ala tara ma nahnu fihi wa ila ma balagna. Apakah kamu tidak melihat keadaan kami ini? Sungguh susah, sungguh menderita, sungguh kesakitan. Isfa' lana ila rabbik. Tolong kau mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan kami. Tolong
sama Allah SWT untuk cepat-cepat dibukakan hisab, karena kami sudah tidak tahan lagi pada mahsyar. Maka apa kata Nabi Adam? Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, nafsi. Sekarang sendiri-sendiri aja, sekarang sendiri aja. Inna rabbi ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mislah wa lam yaghdab ba'dahu mislah. Sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa taala sangat marah. Belum terjadi marah semarah ini, dan tidak akan terjadi marah setelah ini seperti ini. Sekarang sendiri-sendiri aja. Nabi Adam tidak bisa memberikan pertolongan. Akhirnya umat datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga angkat tangan, tidak bisa memberikan pertolongan. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan. Datang ke Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak bisa memberikan pertolongan. Lalu terakhir mereka datang kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad didatangi, yang dilihat adalah umatnya. Ketika melihat umatnya, ketika itu Nabi Muhammad SAW menagih janji Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Allah, Engkau berjanji, apa saja yang aku minta, maka Engkau akan kabulkan. Maka sekarang aku meminta, digunakanlah doa mustajabnya untuk menolong daripada umatnya, saudara. Akhirnya ketika itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umatnya diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu. Sebagaimana dalam satu hadis dikatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Jadi umat-umat Nabi yang banyak dosanya akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad, dengan syarat dia harus cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ustaz Asbi tadi mengatakan, yuhsyarun nas ma'aman ahab, manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dicinta. Maka orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, mereka semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Tapi yang perlu kita takutkan, bahwasanya nanti di padang mahsyar ada umat-umat Nabi yang dihijab, yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu dengan baginda Nabi Muhammad. Umat tersebut dijauhkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak ketemu dengan Nabi Muhammad. Dalam satu hadis dikatakan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Neraka wail bagi orang-orang yang tidak ketemu denganku pada hari kiamat, kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Neraka wail ini adalah neraka yang sangat dalam. Kalau andai kata orang dimasukin dari atas ke bawah 70.000 tahun baru nyampe ke dasar, saking dalamnya neraka wail. Itu diperuntukkan untuk umat-umat Nabi yang tidak ketemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat Nabi yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW? Kenapa mereka tidak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad? Karena di hati mereka tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Karena di hati mereka tidak ada kecintaan kepada apa-apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Siapa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad? Sahabat-sahabat Nabi wajib kita cintai. Para tabi'in wajib kita cintai. Para alim ulama wajib kita cintai. Para zuriyah baginda Nabi Muhammad wajib kita cintai sebagai wujud cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang membenci para sahabat-sahabat Nabi, maka mereka tidak akan ketemu dengan Nabi Muhammad. Yang membenci daripada alim ulama, maka mereka tidak akan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang membenci zuriyah Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak akan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka akan dimasukin neraka nyawel. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Amin. Kita mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi saksi bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Bahwasanya kita termasuk daripada orang-orang yang mencintai para alim ulama, termasuk orang-orang yang mencintai zuriyah baginda Nabi Muhammad.
Mungkin dengan bukti itulah insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pada malam hari ini kita tanyakan pada diri kita, aina mahabbatukum bin Nabi Muhammad? Aina qurbukum bi qurbin Nabi Muhammad? Aina dzikrikum bi dzikri Nabi Muhammad? Mari kita tanyakan pada diri kita, mana kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad? Mana kedekatan kita kepada baginda Nabi Muhammad? Sudah berbuat apa kita untuk agama baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Coba tanyakan pada diri kita. Makanya ada suatu ibadah yang sangat luar biasa yang dijauhkan, yang sering tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Ibadah tersebut adalah ibadah yang mana kalau dilakukan, yang tadinya baik akan menjadi lebih baik, yang tadinya buruk akan menjadi baik. Ibadah apa yang sekarang ditinggalkan oleh umat Islam adalah tafakkur. Apa itu tafakkur? Merenung. Kalau andai kata kita rajin tafakkur, kita rajin merenung, insya Allah kita akan bisa hidup lebih baik. Karena dengan tafakkur, dengan merenung, kita bisa mengetahui mana yang buruk, mana yang baik. Maka hati kita akan sadar. Begitu diri kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terus lebih baik, lebih baik. Makanya kita jangan jauhkan tafakkur, jangan jauhkan merenung. Pahalanya di sisi Allah sangat luar biasa. Dalam satu hadis dikatakan, tafakkur sa'akhir min ibadah di sana. Kita merenung sejenak itu lebih baik, lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Maka dari itu wajib kita tafakkur. Mari kita renungkan bagaimana hubungan kita dengan istri-istri kita, baik kaum laki-laki. Malam-malam kita renungkan apakah kita ini sudah betul berumah tangga bersama istri kita. Apakah kita bisa menggembirakan istri kita atau kita membuat sedih istri kita? Itu akan didapatkan manakala kita tafakkur. Karena luar biasa, istri kita rela meninggalkan keluarganya. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan orang tuanya untuk hidup bersama kita. Dan kita sebagai laki-laki sudah berjanji bahwasanya kita akan membahagiakan istri-istri kita. Makanya apapun kesalahannya tidak akan bisa ditemukan kalau kita tidak merenung, kalau kita tidak ada akan introspeksi dalam diri kita. Seharusnya kita tahu apa kesukaan istri kita. Biasanya ibu-ibu senangnya apa? Ibu-ibu senang duit. Ibu-ibu senang duit. Nah, kesenangan ibu-ibu berikan. Karena duit ini ajaib. Duit ini ajaib. Bahkan bisa ngobatin ibu-ibu yang hamil muda. Nah, biasanya kalau ibu-ibu hamil muda itu banyak permintaannya. Ibarat kata orang sini apa, ngidam. Betul. Nah, ibu-ibu kalau ngidam kadang-kadang kita bawain roti dia nggak mau, bawain rujak dia nggak mau, betul. Tapi kalau dibawain duit dia mau. Itu kesenangan ibu. Begitu juga kesenangan perempuan. Perempuan ini senang digombalin, dikasih kata-kata yang indah, dikasih kata-kata pujian, maka kita lakukan itu. Seperti baginda Nabi Muhammad menyebut istri-istrinya dengan kata-kata ya Humairah. Kepada Sayyidina Aisyah dikatakan ya Humairah, wahai perempuan yang cantik, yang lembut, yang putih kemerah-merahan. Itulah panggilan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Aisyah. Beda jemuran. Pamajikan gembrot saeutik dibuta naon coba? Gentong. Benar? Begang saeutik disebutnya congkring. Hideung saeutik disebutnya hajar aswad. Hajar aswad kan ieu la haula wala quwata illa billah. Coba
Apakah kita betul-betul sudah membahagiakan istri? Terkadang masakan gak enak sedikit kita marah-marah. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan akhlak daripada akhlak baginda Nabi Muhammad. Perlu ditekankan bahwasanya Nabi Muhammad sangat lembut, sangat rahmat, sangat kasih sayang kepada wanita, terutama kepada istri-istrinya. Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita ketahui, ini yang harus kita renungkan. Ya kurang uya sautikus ngadat luar biasa. Nabi Muhammad walaupun istrinya masakannya nggak enak, Nabi Muhammad nggak komplain. Pernah suatu cerita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru berumah tangga dengan Sayyidina Aisyah. Rasul tahu betul Sayyidina Aisyah nggak bisa masak. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Aisyah, alangkah bahagianya suamimu ini kalau andai kata kamu buatkan aku masakan yang kamu buat sendiri. Maka Sayyidina Aisyah karena permintaan dari Nabi Muhammad ingin menyenangkan hati Rasulullah SAW, maka Sayyidina Aisyah berangkat ke dapur. Sesampainya di dapur, Sayyidina Aisyah bingung. Bingung kenapa? Karena dia nggak bisa masak. Karena Sayyidina Aisyah adalah seorang anak pedagang yang sangat sukses, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan umur beliau masih belia dan beliau belum sempat belajar masak. Maka karena ini perintah Nabi, ya dia masak seadanya. Bumbu-bumbu dimasukin, sayuran dimasukin, semuanya dimasukin. Dia nggak tahu takaran garam saganu diasupkan takaran makanan itu. Kira-kira pahamna model kumaha tahu? Kira-kira asinna model kumaha, garam saganu diasupkan. Setelah itu dipanggil oleh Rasulullah SAW, ya Aisyah, apakah sudah jadi masakan kamu? Sungguh suamimu ini sudah lapar, ingin makan. Maka dibawakanlah oleh Sayyidina Aisyah masakan yang asal jadi tadi ke hadapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan Nabi Muhammad mencicipi itu masakan yang sangat asin. Dicicipi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wajah Nabi Muhammad tidak berubah. Kalau kita pasti dibanting sama kita. Betul. Tapi Nabi Muhammad tidak berubah. Walaupun masakannya tidak enak, walaupun masakannya nggak karu-karuan, tetap tidak berubah. Dicobai oleh Nabi Muhammad SAW. Dipuji Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, alangkah enaknya ini makanan. Luar biasa, ini makanan yang sangat lezat, yang sangat enak. Tapi Nabi Muhammad ingin mengajarkan Sayyidina Aisyah supaya Sayyidina Aisyah bisa masak. Wahai Aisyah, sekarang kita main suap-suapan aja biar romantis. Sekarang engkau suapin aku, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disuapilah oleh Sayyidina Aisyah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas disuapin sama Nabi Muhammad tetap dipuji, mukanya tidak berubah. Begitu enak ini makanan. Lalu tinggallah baginda Nabi Muhammad menyuapi Sayyidah Aisyah. Sayyidatuna Aisyah disuapi oleh Rasulullah SAW ketika merasakan masakannya asin, tidak enak, maka dimuntahkan oleh Sayyidah Aisyah, dibawa ke dapur. Disitulah Sayyidah Aisyah ingin belajar masak. Itulah tarbiyah, contoh yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad yang begitu besar mencintai istrinya. Maka dari itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk bapak-bapak, muliakanlah istri kita, gembirakanlah istri kita. Jangan sekali-kali kita membuat mereka sedih. Supaya mereka juga sangat mencintai kita manakala kita betul-betul memuliakan seorang perempuan. Maka itu tidak bisa didapatkan kecuali kalau kita merenung. Terus merenung kehidupan kita, bagaimana hubungan kita dengan ibu kita. Betul? Ini kita bicara tentang perempuan aja. Coba renungkan bagaimana kita hubungan kita dengan orang tua kita.
Apakah kita sudah betul kepada orang tua kita? Berapa banyak seorang anak dia telepon temannya, dia telepon rekan bisnisnya, dia telepon anak buahnya tiap hari. Tetapi untuk orang tua mungkin sebulan sekali, mungkin setahun sekali, naudzubillah min, tidak memperhatikan orang tuanya. Ini tidak akan bisa dapatkan kalau kita tidak merenung, saudara. Sudah betul belum kita menghormati orang tua kita? Sudah betul kita memuliakan daripada orang tua kita? Sudahkah kita menggembirakan mereka? Karena sesungguhnya ridha Allah terletak pada ridhonya mereka, saudara. Terutama ridho daripada seorang ibu. Berapa banyak seorang ibu yang menangis karena kangen kepada anaknya? Betul atau betul? Berapa banyak seorang suami yang terkadang mengajak istrinya jalan-jalan, yang mengajak anaknya jalan-jalan, akan tetapi tidak mengajak daripada ibunya. Seorang suami yang memberikan uang banyak kepada istrinya, tetapi dia melupakan ibunya. Ini jangan terjadi kepada kita, saudara. Kenapa? Keberkahan kita ada pada ibu kita. Manakala kita membahagiakan ibu kita, manakala kita membuat senang ibu kita, maka demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhir. Saya punya teman namanya Habib Ahmad Al-Habsyi, tinggal di Jakarta. Beliau sangat mencintai ibunya. Dari awal sangat betul-betul mencintai ibunya. Setiap pulang kerja, gajian, sebelum datang ke istrinya, dia bawa dulu itu gajian ke depan ibunya. Dikatakan, wahai ibu, silakan kamu ambil mau berapa saja, silakan dari gaji aku. Begitu cintanya kepada ibunya, sebelum diberikan itu gaji kepada istrinya, dikasih dulu ke ibunya. Maka ibunya mengambil hanya sedikit. Kamu bawa ini uang buat istri kamu. Itu setiap gajian selalu datang kepada ibunya. Yang tadinya dia kerja di bangunan, akhirnya Allah angkat derajatnya, diangkat derajatnya, sehingga beliau menjadi orang yang sangat kaya raya. Hidupnya bahagia, hidupnya senang. Karena apa? Keberkahan daripada orang tua. Saking kayanya beliau, belum lama ini beliau nyumbang ke suatu pesantren punya milik teman saya. Dia sumbang sampai 10 miliar satu pesantren. Padahal dulunya dia kerja di bangunan. Karena keberkahan seorang ibu, Allah muliakan di dunia maupun di akhir. Maka dari itu jangan sampai kita tidak memuliakan ibu kita. Kenapa? Keberkahan kita ada pada ibu kita. Makanya jangan kita keluar dari majlis ini kecuali kita mendapatkan manfaat yang sangat banyak, manfaat yang sangat luar biasa. Kita renungkan, kita perbaiki kehidupan kita, sehingga kita nanti meninggal membawa amal kebaikan yang sungguh sangat banyak. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita juga renungkan, ini berapa banyak yang sering dilupakan oleh umat Islam, yakni kewajiban kita, hak-hak kita kepada guru-guru kita. Guru-guru kita adalah orang tua kita, betul apa betul? Mereka adalah orang tua kita. Dalam hadis dikatakan abukum salasah, ayah kamu itu ada 3. Yang pertama adalah gurumu, yang kedua adalah orang tua kamu, yang ketiga adalah mertuamu. Itu semua harus kita hormati, itu semua harus kita muliakan. Tapi akhir zaman, berapa banyak seorang murid yang mana mereka tidak menghormati kepada gurunya, sehingga karena dia tidak hormat kepada gurunya, sehingga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah khusyuk. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah semangat. Kenapa? Karena dia tidak menghormati seorang guru. Ada wasiat daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Tirmidzi dikatakan, khairun nas wa khairu may yamshi ala wajhil al-muallimun. Kata baginda Nabi Muhammad,
sebaik-baiknya manusia yang berjalan di muka bumi ini adalah al-muallim. Siapa itu muallim? Itu para alim ulama. Mereka adalah sebaik-baiknya orang yang berjalan di muka bumi ini. Maka Nabi Muhammad mewasiatkan kepada umatnya. Beliau mengatakan, utuhum wala tattajiruhum. Maka kalau andai kata kita punya guru, punya ustadz, kata Nabi Muhammad, bantulah mereka. Bantu kehidupan guru kita, bantu kehidupan para alim ulama. Ini wasiat dari baginda Nabi kita Muhammad. Ini berapa banyak ketika ulama mau menyelenggarakan suatu acara yang bingung dia juga. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak bantu. Bangun masjid, bangun madrasah, ustadz kebingungan. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak bantu. Kurang semen untuk pembangunan masjid, datang ke guru. Kurang rokok, datang ke guru. Yang masak, guru juga. Masya Allah. Perlu kita ketahui, kalau kita bangun masjid, maka masjid tersebut akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Orang yang paling banyak bangun masjid, bantu masjid, dia akan duduk di stop terdepan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang-sedang duduk di tengah. Anu saeutik ya didoakeun mudah-mudahan bisa kabawa, bener teu? Walaupun di tukang nangkel. Urang hayang nangkel apa yang diharap? Hayang nangkel apa yang diharap? Mantak bantu guru-guru kita. Utuhum, bantulah mereka. Wala tattajiruhum, akan tetapi sehebat apapun bantuan kita kepada guru kita, sebesar apapun bantuan kita kepada guru kita, jangan dijadikan upah. Karena jasa para alim ulama, jasa seorang guru tidak akan bisa dibayar. Walaupun amang bawa ya dunia selesai dibikinkan guru, mual bisa dibayar. Sampai-sampai Sayyidina Ali mengatakan, ana abdun man allamani harfan wahidan. Saya adalah siap menjadi hamba, siap menjadi budak, siap menjadi pembantu bagi orang yang mengajarkan aku satu huruf. Sayyidina Ali siap menjadi budak pembantu, siap jadi khidmah kepada orang yang ngajarin satu huruf. Nah, kira-kira guru kita ngajarin berapa huruf? Kita tahu sholat dari guru kita, betul-betul. Kita tahu puasa dari guru kita, betul. Kita bisa bacaan sholat dari guru kita. Tapi kenapa kita tidak menghormati guru kita? Seakan-akan ke guru CS. Benar tuh? Kalau mau bapak-bapak mah, ayah sebagian pemuda atau bapak-bapak maaf ya, deket ke guru karena hayang nyungcong rokok guru. Kira-kira gelo tuh tak? Deket yang guru karena hayang nyungcong rokok guru. Kakalak buka rokok ceklek, kita muridna punten mama ngasaan hiji kena. Barokahna. Kira-kira ayat ini jadi begitu. Kira-kira ayat tuh. Di dia mah moal ayat tapi di luar main loba. Lain mantuan guru lakah mama puntennya nyobiannya itu rokokna hiji, muridna loba. Akhirnya mamana teu kabagian. La haula wala quwata illa billah. Ini terjadi saudara. Enggak takdim, enggak hormat sama guru, maka kita tidak akan mendapatkan kemuliaan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menghormati guru-guru kita. Jadi kita harus menjunjung tinggi guru kita. Kita harus memuliakan guru kita. Biar supaya guru kita ini tenang ngajar. Berapa banyak seorang guru yang berhenti mengajar? Kenapa? Karena dia sibuk dengan pekerjaannya untuk menafkahi istrinya. Karena masyarakatnya tidak peduli kepada ustaz. Betul? Kudu nama ustaz teh garnu kus anak. Ulah leutik ulah nya teh. Lamun masyarakat nangan ngerti. Ustaz mah gendut kita. Karena
anu genut mabu aya kaleuwihana mana hiji aya gajihan gagina loba teu aya gigian jeung deui nu genut mah lamun gering paling pegang betul tak ieu kumaha lamun pegang gering coba yo nu genut gering pegang nu pegang gering model kumaha coba aya kitu bisa rontok jeung engsel-engsel teh hati-hati tah Masya Allah Ta'ala muliakan guru orang hormati guru orang terkadang orang hormat luar biasa memuliakan guru-guru anu datang di luar datang ka dieu hormati ku urang tapi guru orang diantepkeun ku urang naudzubillah min dzalik padahal Nabi Muhammad SAW khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tersebut dan mengajarkan Al-Quran tersebut itu sebaik-baiknya orang. Kita kenal Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran karena guru-guru orang anu aya di kampung hormati mereka karena ini perintah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mantakna lalu orang yang sholat khusyuk, hayang dekat dengan Allah, hayang dekat dengan Nabi Muhammad, wajib orang hormat ke guru. Lamun orang teu menghormati ka guru, maka orang moal bisa sholat khusyuk. Moal aya keberkahan dalam ilmu urang. Coba Bu, orang belajar ke orang Surabaya. Anak ketika datang ke seorang Surabaya, ada seorang habib. Ketika itu anak bertamu. Itu saking hormatnya orang kampung di situ. Ketika melewati rumah habib tersebut, itu motor langsung dimatikan. Kenapa? Karena orang tersebut tidak mau mengganggu gurunya dengan suara motornya. Setiap motor yang masuk ke depan rumah habib tersebut selalu dimatikan. 100 meter langsung dinyalain. Begitu semua motor. Kenapa? Takdim, hormat ke guru. Urang apa beda? Adapun iba guru digulung-gulung ku urangnya. Supaya nyahuan motor anyar nih. La haula wala quwata illa billah. Siap memuliakan seorang guru? Siap memuliakan seorang guru? Siap. Mudah-mudahan kita bisa memuliakan seorang guru. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk penutup, saya mau berkisah suatu kisah yang sangat luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW pernah menceritakan ada seorang yang ahli maksiat, tukang zina, tukang mabok, tukang memperkosa, tukang mencuri, maksiatnya luar biasa. Ketika itu orang yang ahli maksiat tersebut, orang preman tersebut, dia mau mengunjungi saudaranya di tempat yang sangat jauh. Maka dia siapkan bekal yang banyak. Karena dikatakan man arafa buda safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan maka dia siap-siap. Perjalanan di dunia harus kita persiapkan, apalagi perjalanan kita di akhirat. Betul. Kita mau naik haji harus dipersiapkan. Kita mau keluar kota harus mempersiapkan bekal, apalagi bekal di akhirat wajib kita persiapkan. Nah ini ahli maksiat, dia siap-siap, dia siapkan bajunya, dia siapkan makanannya, karena dia mau jalan di tempat yang sangat jauh. Ketika sudah siap, lalu pemuda tersebut jalan melewati padang pasir yang sangat panas dan terik. Di tengah-tengah padang pasir dia menemukan seorang yang tergeletak. Akhirnya didekati sama dia, ternyata orang tersebut kehabisan bekal. Nggak punya minuman, nggak punya makanan, sehingga kelelahan, kelaparan di tengah-tengah padang pasir, tergeletak tidak sadarkan diri. Didekati lagi sama orang ahli maksiat tersebut, tukang zina, tukang mabuk tersebut. Didekati ternyata dia mengenal siapa yang tergeletak tersebut. Ternyata yang tergeletak tersebut adalah musuh dari preman tersebut. Musuh bubuyutan
Yang tergeletak tersebut adalah ustadz di kampung pemuda tersebut yang sering ngajar ngaji, musuh dari preman tersebut. Tadinya dia berpikir untuk meninggalkan ustadz tersebut, tetapi dia berpikir lagi, ustadz ini sangat manfaat untuk masyarakatnya, ustadz ini sangat dibutuhkan untuk masyarakatnya. Kalau ditinggalkan meninggal, siapa yang menggantikan nanti ngajar di kampungnya? Akhirnya ada rasa kasihan. Akhirnya dibawakanlah minumannya, diminumkan kepada ustadz tersebut. Akhirnya yang tadinya pingsan sadar kembali ustadz tersebut. Setelah sadar, ternyata yang mengasih minum adalah preman, musuh daripada ustadz tersebut. Akhirnya diberikanlah makanan. Ustadz, ini silahkan makan. Saya tahu kamu kehausan, saya tahu kamu kelaparan. Makan ini, makan. Akhirnya ustadz tersebut memakan makanan preman tersebut. Setelah selesai makan, kenyang, maka preman tersebut mengatakan, ustadz, silakan, ini bekal aku, ini minumanku, ini makananku, silakan kau bawa, karena perjalanan ke kampung sangat jauh. Kata ustadz tersebut, kamu mana? Buat kamu mana? Ustadz, jangan pikirkan saya. Mudah-mudahan di depan tadi nanti saya mendapatkan makanan dan minuman. Udah, bawa semua ini makanan dan minuman untuk ustadz. Akhirnya karena perjalanannya berbeda, ustadznya mau pulang, dia mau berangkat. Berpisahlah antara preman tersebut dan ustadz. Setelah berpisah, itu preman berjalan cari air, cari makanan, akan tetapi dia tidak mendapatkan makanan dan air. Lama-lama dia kelaparan, lama-lama dia kehausan. Dia berusaha untuk mencari air dan makanan, tetapi makanan dan air tidak dia dapatkan. Akhirnya lama-lama dia lemas, tidak bisa jalan, pingsan, sampai itu preman mati di tengah-tengah padang pasir. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, ketika preman tersebut diseret mau dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan ustadz ulama tersebut lagi dituntun untuk dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi, antara preman dan ustadz tersebut dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga preman tersebut mengatakan, ustadz, kiai, ajengan, tolong saya. Siapa kamu? Saya ini preman yang dulu nolong engkau di tengah-tengah padang pasir. Ketika kamu kelaparan, ketika engkau kehausan, saya berikan makanan saya berikan minuman saya untuk antum. Akhirnya saya kelaparan di tengah-tengah padang pasir, saya meninggal di tengah-tengah padang pasir. Maka sekarang sebagaimana engkau telah menolong, aku telah menolong engkau di tengah-tengah padang pasir, sekarang tolong aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ustaz tersebut minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apakah aku pantas membawa ahli maksiat ini, tukang zina, tukang mabok, tukang mencuri, ahli maksiat ini ke dalam surganya engkau ya Allah? Apakah aku pantas ya Allah? Maka ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan kamu bawa saja itu preman ke surga, terserah mau dimasukin ke surga mana, karena dia termasuk orang-orang yang mencintai para alim ulama. Preman yang ahli maksiat, yang tukang zina luar biasa dosanya, yang tiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala dia cinta kepada alim ulama, manakala dia membantu para alim ulama, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena para alim ulama diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengharapkan pada ibu bapak semua, ayo bantu ustadz-ustadz kita, ayo bantu guru-guru kita, jangan sayang-sayang. Apapun kebutuhan guru-guru kita, ayo kita bantu. Betul apa betul? Tugas guru ngajarin kita, betul? Ngajarin istri-istri kita, ngajarin anak-anak kita, itu tugas guru.
Ada urusan dapurnya wajib masyarakat bantu. Ketika Ustaz butuh motor, patungan KB beli kita motor. Nanti ngerakeun aya suatu tempat lamun Ustaz butuh motorna coba bayangkeun. Alika pagi jeung anak di mana ente maafun di jalan mogok motorna. Motorna geus butut mogok di jalan coba bayangkeun coba. Apakah pantas urang model kitu ka guru urang? Betul? Muliakan guru kita sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintai ulama sehingga kita dikumpulkan bersama ulama surganya Allah Subhanahu wa taala. Tugas orang ulama itu berat, apalagi hidup di zaman yang begitu luar biasa, di zaman yang penuh dengan kemaksiatan. Zaman sekarang, pemuda-pemuda sekarang, mereka maksiat bukan hanya sembunyi-sembunyi, akan tetapi mereka maksiat terang-terangan, saudara. Bahkan berapa banyak di para pemuda-pemuda kita yang bangga terhadap maksiatannya, naudzubillah min dzalik. Lain era melakukan maksiat, akan tetapi bangga kepada maksiat tersebut. Ini terjadi sekarang, coba. Lihat pemuda-pemuda kita, kakara kabonceng awewe bangga. Betul? Eta kakara kabonceng awewe, bangga. Ai bobogohan teh maksiat lain. Maksiat lain. Kunang bangga tuh. Leuheung lang awena geulis. Ieu mah beungeut lagi kutukan. Cek tok ahli bangunan mah teu nyiku begitu oge. Atau tengelot sudah. Tapi mau awewe bangga. Teu cukup bangga. Dipoto, di-upload di Facebook. Lagi sama bebek. Hey. Ini terjadi nggak? Ente lihat di Facebook berapa banyak yang bukan suami istri mesra-mesraan dipajang di Facebook. Orang-orang seperti ini daripada alamat manusia yang bakal suul khotimah. Naudzubillah sumana. Betul? Bangga karak bobogohan ya Allah ya Rabbi. Berapa banyak pemuda-pemuda zaman sekarang yang ada di Indonesia ini karak mabokan bangga, Bu. Leuh mabokan mahal ieu make kieu. Ai kieu hargana baraha 25.000. Mabok kieu bangga. Dipoto, di-upload di Facebook, dikirim ke grup WhatsApp. Gila. Paling bantal lah dia mah kapangina intisari. Benar? Karena minum intisari mau harga 50.000 bangga. Paling beunghar saeutik nyium anggur beureum. Hargana baraha 50.000. Aya nu leuwih mahal deui anggur putih. Hargana baraha 10.000. 100 paling mahal di tempo paling aya mana whisky merek drum hargana baraha 320.000. Apalah tukang meuli lamun teu mampu paling minum obat tramadol. Betul tramadol. Tramadol hargana baraha 10.000 biji. Apa lah bisa kabeh aya 10 jadi 100.000. Apa kitu mah? Emang anak tukang percaya tuh, Bu? Berarti salah atau percaya? Emang benar-benar tukang nyawa harga teh karena osok meuli. Karena kan di Front Pembela Islam di FPI ini ada yang namanya Hizbah. Jadi ada 3 bela juang di FPI. Yang pertama adalah dakwah. Dakwah itu mengajak. Maka dakwah dilakukan harus dengan lemah lembut karena mengajak. Yang kedua adalah hizbah. Hizbah adalah amal ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang baik dan mencegah kemunkaran. Maka kita melakukan hizbah.
Nah, di antara cara hizbah kita ini memberantas yang namanya narkoba, memberantas yang namanya miras, yang memberantas daripada obat-obat terlarang. Betul-betul. Nah, bagaimana caranya? Ya kalau kita ingin tahu ya kita beli dulu. Pertama, kalau andai kata ada warung minuman keras, kita utus dulu Intel. Intel akan melaporkan, Bib, yang beli minuman keras ini anak SD. Bib, yang beli minuman keras ini anak SMP. Terus dilaporkan siapa yang beli. Malah pernah menang laporan, ayah beli Bib, ada yang beli perempuan pakai kerudung 2 dus. Bayangkan ayah awewe pakai tiung belinya 2 dus miras. Aja naon yang dijual deui nya. Itu masuk laporan. Setelah A1 di situ betul-betul jual miras, maka kita memerintahkan untuk beli untuk barang makanya nggak salah saya sering beli miras, bukan untuk diminum tapi untuk barang baru setelah itu baru kita datengin, kita musnahkan miras yang ada di sini karena sesuai yang namanya Sukabumi 0% miras dilarang di Sukabumi, perda miras di Sukabumi 0%. Dan alhamdulillah pernah terjadi di Parung Kuda. Lamun amang ngadenge berita di Parung Kuda ya, pernah menangkap 1 kontainer miras. 1 kontainer mie 16.000 botol. Alhamdulillah. Nah ini zaman sekarang ketika dia maksiat, pemuda-pemuda kita bangga untuk maksiatannya, diombar kemana-mana. Malah yang lebih parah lagi di daerah kita yang mendekat dengan orang, ayah perempuan zina bangga, nggak zina leuneuh bangga. Kira-kira gelo tuh. Batur mah kita di reuneuhanna ieu saurang, urang mah 10 urang. Cek orang Sunda mah Salome teh nya. Hah? Salome. Cendol tunai kalapa ngejendol make bapak. Cek orang Bandung lautan api melendung tanpa papi. Eta ketika teu boga salah, melendung teu boga salah. Ditanyakan kumaha ya sahabat bapana tuh. Gampang, Beb. Mungkin yang bapana mah lamun geus ngajuru. Kumaha carana? Heuh anu mirip jeung budak eta bapana. Jadi kebanggaan maksiat bener, Bu. Zina maksiat lain. Mabokan maksiat lain. Bahkan saking parahna mabokan, lamun jelema paeh keur mabok, demi Allah eta jelema paeh dalam keadaan kafir. Paeh teh mawa iman is. Siapa yang mengatakan? Baginda Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad dengan tegas jelas mengatakan, ketika orang mabok, naza'anul iman dari cabut Allah SWT. Sadar dibalikin deui. Tak berapa banyak diurang mabok, iman dicabut, nyawa lagi dicabut Allah SWT. Kejadian Candila di Cibadak, jelema tiluan mabok dina motor. Nu hiji teuing kunaon hayang eureun turun. Nu dua melanjutkan perjalanan tabrakan paeh keur mabok. Tanu turun bertanya ke anak, Beb, model kumaha ieu nasib babaturan urang paeh keur mabok. Sesuai daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mabok imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Paeh keur mabok, paeh teu mawa iman. Paeh teu mawa iman, yakin eta jelema di neraka Allah Subhanahu wa taala salilana oge. Lamun andai kata urang mah walaupun mawa iman saeutik, akan tetapi urang mawa iman walaupun terkadang dicengkeun heula di neraka,
tapi orang pasti balikna kana surga Allah Subhanahu wa taala. Beda nu paekeun mabok, nu paekeun zina, dua-duana lamun terpaek itu imanna dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Makana hati-hati. Hati-hati. Di urang mah lain saeutik loba nu paekeun mabok, nu paekeun zina loba. Aki-akinya wat pelacur jantungan maot. Betul naon heuh kekituanan lah 17 tahun ke atas teman. Betul? Keur olahraga pae. La haula wala quwata illa pae na teu mawa iman model kitu. Mantaknya tidak salah seorang ulama mengatakan di saat di Suriah sana, di saat di Palestina sana, di saat di Rohingya sana, negeri-negeri Islam, mereka berlomba-lomba meninggal syahid, mereka berlomba-lomba meninggal menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi miris di Indonesia ini, di negeri tercinta ini, berapa banyak umat Islam yang berlomba-lomba mati tidak bawa iman. Betul? Suriah lagi komplek umat Islam meninggal syahid. Palestina lagi komplek umat Islam meninggal syahid. Rohingya umat Islam dibantai di sana. Mereka meninggal syahid mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi miris di negeri kita tercinta ini, banyak pemuda-pemuda kita, banyak orang-orang kita yang meninggal ketika dia mabok dan zina, meninggal tidak bawa iman. Arek mabok naon wae, arek ku ciuk ke, arek ku intisari ke, arek ku whisky ke, arek ku narkoba ke, arek mabok gara-gara tramadol ke, mabok naon wae. Ketika mabok iman dicabut ku Allah Subhanahu. Kira-kira daek mabok, daek mabok, iya manget mabok bangga, geus zina bangga. Ingat pesan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dengan tegas telah mengatakan kullu ummati mu'afan. Setiap umat itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illal mujahirun atau illal mujahirin, kecuali orang-orang mujahir. Siapa itu mujahir? Mereka ketika maksiat ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala kemaksiatannya, akan tetapi mereka mengombar-ngombar maksiat tersebut. Khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad, ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melaksanakan kesalahan, saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu. Cobalah untuk Allah dibongkar aibnya, buruk orang, ya Allah ya Rabbi. Mungkin aja ngajak salam lagi ketemungan karena saking naon, saking loba kesalahan orang, saking loba aib orang, saking loba maksiat orang. Tapi karena rahmat na baginda Nabi kita Muhammad, Allah tutup kabeh aib-aib orang. Beda zaman baheula mah, ketika dia berzina langsung dina tarangna stempel zanin, jelema tukang zina. Kamana-mana batu nyaho ieu tukang zina, kunaon aya stempel dina tarangna zanin penzina. Kira-kira geunah teh. Datang ka imam babaturan, tok 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 assalamualaikum, pak dibuka stempel tarangna zanin. Wah, teu diasupkeun. Mah diusir kunaon? Karena tukang zina bahaya. Lamun maling langsung stempel dina tarangna sarikun tukang nyolong. Tapi beda untuk umat Nabi Muhammad, kita disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kecintaan Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada lagi kecuali kita harus betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya mengomong saya cinta sama Rasulullah, lain, atau mengatakan alokku Rasulullah, lain gitu. Cek Ustaz tadi butuh bukti, betul-betul, butuh tanda, butuh alamat, betul. Kok jelema cinta ka awewe, ngaranna si Itoh, abdi bogoh kasih Itoh.
Ditanya ku baturana ai si itu teh saha, bapana saha, orang mana, gitunya. Saha bapana saha, orang mana, karasatna naon. Eta nu ngomong abdi bogo kasih itu teh nyahoan, terang abdi mah. Kira-kira ecek apa gelo begitu? Ecek apa gelo? Ataulah awewe bogoh kasih otong, cek awewe abdi bogoh kasih otong, gitunya. Ditanya ku baturana si otong teh saha, bapana saha, orang mana, teu nyaho. Kira-kira bener teh cintahna? Karena dikatakan cinta al-mahabbah badal ma'rifah, cinta itu manakala kita mengenal, tak kenal maka tidak sah. Syaratnya kita mencintai harus mengenal. Nah, berapa banyak orang tersadar ngaku cinta ke Rasulullah, ngaku mahabbah ke Allah, cinta sama alim ulama, tapi buktinya tidak ada. Cinta sama Nabi, ditanya ayahnya Nabi siapa, anaknya Nabi berapa, lahir di mana, hijrahnya ke mana, perjuangannya seperti apa, nggak tahu. Tenyaho ngaku ku cinta Nabi, eta jelema-jelema gelo. Betul? Karena lamun ngaku cinta wajib mengenal al-mahabbah ba'dal ma'rifah. Cinta itu manakala kita mengenal. Setelah mengenal, butuh pembuktian, kudu bukti bahwasanya orang benar-benar cinta. Betul? Dikatakan oleh seorang syair, al-insan bila mahabbah kalail bila qamar. Manusia tanpa kecintaan bagaikan malam tanpa bulan. Hah? Kira-kira mau tanya sama ibu-ibu, bulan kalau malam hari nggak ada bulan indah nggak? Indah nggak? Malam hari nggak ada bintangnya indah nggak? Nggak indah. Begitu juga kalau andai kata orang yang tidak punya cinta, maka demi Allah dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, dia tidak akan mendapatkan keindahan, dia tidak akan mendapatkan kesenangan dalam hidupnya. Kenapa? Tidak punya cinta. Maka wajib kita punya cinta. Wal mahabbah, sedangkan kecintaan tanpa dibarengi dengan bukti bagaikan kopi tanpa gula. Pahit. Pahit. Jadi tetap cinta wajib bukti. Contohnya pas awewe bogo ka lalaki, awewe bogo ka lalaki, di SMS di isuk ku si Ujang, neng punten ke peuting urang lalajo, dijemput jam 8 ba'da isya, dijemput jam 8 ba'da saking eta cinta si neng, jam 4 siap-siap, bener tuh, jam 4 siap-siap mandi lain sakedeung supaya katepok deui sajam mandi oge. Karena cinta kasih sampai jam 5 poho tah salat asar. Jam 5 marehna nangan baju anu alus karena aya kulit di Ujang. Lila sampai sajam. Hampir kelewat waktu beres menang baju make up. Sampai jam 7. Jam 7 nungguan saja tanda-tanda datang si lalaki kana naon. Heungan lalaki bogo ka awewe, hayang ngeraktir awewe minjem duit ka itu ka dieu. Kenapa? Bukti mahabbah, bukti cinta. Datang teh jam 8 si Ujang. Motor nang nginjem, baju nang nginjem. Benar? Mau duit oge nang kana lila nginjem jam 8 datang. Si awewe ketungguan 2 jam sabar. Ditungguan datang si Ujang. Ditanya, neng ini lila, ini lila, janji jam 8, datangnya jam 8, panai macet, di mana ayam macet, di Majalung pun awi macet, dekat hati, la haula wala quwata
itulah bukti cinta dikorbankan KB. Mantakna orang ulah salah-salah, orang kudu cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad. Ulah salah-salah milik cinta. Kudu cintai oleh kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang harus kita cintai. Karena orang-orang yang salah memilih cinta, maka mereka di akhiratnya juga akan celaka. Naudzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin segitu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup acara kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkahan perkumpulan ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan dengan keberkahan perkumpulan ini kita bertambah cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada para alim ulama, cinta kita kepada zuriat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan perkumpulan ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad. Amin. Mudah-mudahan dengan keberkahan perkumpulan ini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum umrah mudah-mudahan bisa umrah. Amin. Yang belum naik haji mudah-mudahan bisa naik haji. Amin. Yang lagi bekerja mudah-mudahan Allah sukseskan dalam pekerjaannya. Amin. Yang lagi bertani, mudah-mudahan Allah sukseskan dalam pertaniannya. Amin. Yang lagi dagang, mudah-mudahan Allah berikan kemajuan dalam dagangnya. Amin. Yang lagi susah mencari rezeki, mudah-mudahan Allah angkat kesusahannya. Amin. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh terbaik. Amin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah. Amin. Dosa mukminin wal mukminat semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosa yang hadir di sini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan yang hadir di sini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Meninggal membawa iman. Amin. Meninggal di dada kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad. Amin. Dikumpulkan bersama sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Amin. Dikumpulkan bersama para ulama. Amin. Dikumpulkan bersama zuriat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin segitu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wallahu la muajjal. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.